Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Digdaya TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Ustadz Edi Maulana Mansur atau Ustadz Halilintar dengan episode Cara Cari Pahala Indahnya Islam, dengan judul perkesempatan hari ini adalah menyempurnakan ibadah sholat taraweh. Pemirsa Digdaya TV yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan di mana Allah lipat gandakan pahala-pahala umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasul, Ar-Rajaba syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup oleh Allah, dan semua amal-amal kebaikan dari umat Rasulullah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemuliaan daripada bulan Ramadan. Pemirsa Digdaya TV dimanapun Anda berada, puasa yang menjadikan kewajiban kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sempurna manakala kita tidak melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh, qiyamul Ramadan, adalah ibadah yang sebagian ulama mengatakan adalah sunnah, tapi sebagian ulama mengatakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena sholat taraweh akan mengganti sholat tahajud kita. Taraweh akan mengganti sholat ibadah malam kita. Akan tetapi taraweh, kalau kita ingin tahajud, kita tidak perlu tidur terlebih dahulu. Taraweh akan menjadikan semua dosa-dosa kita akan lebih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa qama, yang mendirikan sholat sunnah tarawih karena Allah Ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan hadis yang lain, kayyuma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru lahir dari buayan orang tuanya, bersih, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi perdebatan antar ulama. Baik ulama mengatakan yang dimaksud ghufira ma taqaddama min dzanbi adalah termasuk dosa-dosa kecil bahkan besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Imam An-Nawawi, hanyalah dosa-dosa kecil saja yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakallah, mau besar mau kecil, dengan redaksi hadis tadi kita berharap semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan qiyamul Ramadan yang terkenal dengan sekarang adalah taraweh. Kita lihat asbabul wurud salat taraweh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu di malam bulan Ramadan, sebagaimana riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau keluar menuju masjid, beliau sholat lalu diikutin oleh para sahabat. Malam kedua Rasulullah sholat lagi, diikutin lagi oleh sahabat-sahabatnya. Malam ketiga Rasulullah sholat malam lagi di bulan Ramadan, para sahabat semakin banyak mengikutinya. Tapi di malam keempat baginda Rasul tidak lagi masuk ke dalam masjid, tidak lagi keluar dari rumah beliau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Padahal para sahabat sudah banyak sekali menunggu untuk sholat qiyamul Ramadan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paginya Rasul bersabda, sebenarnya aku tahu kalian telah menunggu aku untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, tapi aku takut malaikat Jibril turun memberikan wahyu. Sholat qiyamul Ramadan hukumnya wajib untuk kalian. Rasul khawatir akan memberatkan umatnya. Rasul khawatir kalau sholat qiyamul Ramadan menjadi fardu buat umat Islam. Maka di malam keempat Rasulullah tidak lagi keluar rumah. Maka saat itu sholat taraweh
dari mulai malam ke-4, ke-5, ke-6 sampai zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada sholat tarawih berjamaah. Semua sahabat sholat tarawihnya masing-masing. Pemirsa Digdaya TV rahimakumullah, karena sudah ada pertanyaan, maka kita rehat dulu, dengerin dulu pertanyaan kayak gimana dari masyarakat. Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika saya sedang melakukan sholat tarawih, surat yang dibacakan oleh imam terdengar tidak jelas? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bermakmum tidak terdengar nih suara imam, apakah kita baca sendiri atau kita diam saja? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Question smart namanya ya, pertanyaan yang sangat cerdas. Bagaimana kalau kita sholat ini betul-betul suara imam ini gak terdengar, kita sholat di luar? Begini, dalam fikihnya kita sholat berjamaah itu tentunya harus terdengar suaranya. Kalau nggak terdengar suaranya, harus terlihat imam, gerakan imamnya. Kalau tidak terdengar gerakan imamnya, harus melihat orang makmum yang lain di dalam gerakannya. Maka tidak boleh terhalang oleh sesuatu apapun ketika kita berjamaah. Lalu jawabannya bagaimana Ustadz? Kalau imamnya nggak terdengar, nah si pelakunya nggak mendengar ini, melihat imam nggak? Melihat gerakan imam nggak? Oh, saya juga nggak ngelihat gerakan imamnya, ngelihat makmum yang lain nggak? Nah, kalau dia melihat gerakan makmum yang lain, maka kita cukup membaca Al-Fatihah yang diwajibkan di dalam sholat kepada kita. Kalau sunat, itu hukumnya kan sunnah. Kalau baca surat itu, maka ketika imam membaca surat, kita dengerin daripada bacaan imam baca surat tersebut. Kalau nggak terdengar, cukup kita diam atau membaca tasbih. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, sampai terlihat makmum-makmum yang lainnya ruku terus sujud. Disitulah kita akan tetap mendapatkan pahala berjamaah. Maka ketika kita tidak mendapatkan semua itu, maka kita berarti nggak berjamaah. Ya, terima kasih pemirsa Digdaya TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iklan dulu dan tetap stay tune di Digdaya TV.